Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Belajar beberapa menit setiap saat, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Tidak kita duga-duga. Kalau mau percaya saya, coba lihat ilmu Anda tiap pagi, ikut saja subuh Ramadan ini. Lihat nanti setelah lebaran, Anda tolong berpikir, ilmu Anda berbeda sudah. Ilmu kita berbeda dengan yang lalu karena sering mendengar. Makanya 5 menit, 7 menit, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hari ini adalah dosa-dosa besar yang ketiga. Dosa-dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Sihir itu dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi diposisikan nomor 3 setelah syirik, membunuh manusia, dan sihir. Tinggi dosa besarnya itu. Nah, kita penjelasannya bagaimana? Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Kita baca sedikit saja di awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Poin kita di dalam ayat itu adalah, pertama sekali poinnya adalah pada sihir itu dalam Al-Quran disebutkan asal mulanya itu pada zaman Nabi Sulaiman. Ini ayat ini. Asal mulanya yang ayat ini pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu? Semua menuduh Nabi Sulaiman kafir karena bermain sihir. Padahal setan yang masuk ke dalamnya mengatasnamakan Sulaiman. Jahat setan itu. Akhirnya manusia nggak tahu setan, yang tahu Nabi Sulaiman sihir. Maka disebutkan oleh manusia Sulaiman itu sihir. Firman Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman nggak kafir lah, nggak melakukan sihir. Setelah itu, terus siapa yang membuat Sulaiman begitu? Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang membuat kafir. Yu'allimunan nasa sihr. Setan mengajar manusia melakukan sihir. Kalau begitu kesimpulan sementara, Nabi Sulaiman adalah tidak pernah melakukan sihir. Dan asal muasal sihir itu adalah yang disebutkan dalam ayat ini pada zaman Nabi Sulaiman. Itu dulu, jelas? Jelas. Yang kedua, sihir itu setan yang melakukan supaya mengarah orang itu, orang pelaku sihir itu yang ada setan dalamnya, mengarah kepada kekufuran. Makanya tugasnya menyihirkan manusia. Kalau begitu, pelaku sihir yang sudah masuk setan ke dalamnya, itu orangnya itu adalah, bahasa Quran itu kafir sudah. Kafaru. Yu'allimunan nasa sihr. Apalagi tukang sihir itu mengajar kalimat-kalimat sihir itu kepada orang lain. Kalau dia mati, orang lain terus meneruskan terus kepada orang lain sehingga sihir tidak pernah berhenti. Kalau begitu pelaku sihir itu adalah dosa besar. Jelas? Kalau itu sudah jelas, apa hukum pelaku dosa besar sihir itu?
Orang kalau ada dalam masyarakat sihir itu bermain sihir, siapapun orangnya, di dalam hadis disebutkan, ya, hadis ini hadis sahih, haddus sahir, orang sihir itu dihukum dengan darbatun bisaif. Itu adalah, maaf kalau bahasa Kopassus, bukan Kopassus ya, bahasa hukum pemerintah, tembak di tempat. Hukum orang pelaku sihir dalam masyarakat, pemain sihir, hukumnya pancung. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Bahasanya adalah haddus sahir, pelaku sihir itu haddu, hukumannya darbah bisayfi, pancung. Ini hukum sihir. Makanya Bapak dan Ibu jangan bermain di situ. Jangan main-main di sihir. Hukumnya itu hukuman pancung. Kalau tidak dilakukan di dunia, yang namanya orang hukuman pancung tidak melakukan di dunia, enggak akan selamat di akhirat. Jawab serta jelas. Kita kembangkan sedikit. Model apa salah satu sihir itu? Ini model sihir. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan sihir itu, contoh diantaranya ar-ruqa, wat-tama'im, wat-tiwalah, syirkun. Salah satu syirik itu adalah jampi-jampi. Salah satu syirik adalah tama'im. Bu, tamaim itu anak kecil yang takut kita nangis-nangis selalu, ditaruh bahan-bahan bulat, apa batu atau bentuk apa di dalam bulat itu, diikat di pinggangnya, diikat di lehernya. Kenapa? Dia malam-malam nangis. Ini masuk nih. Ini namanya dalam bahasa Arab tamaim. Bahasa Arab, astagfirullah. Bahasa Rasul. Tamaim. Tamaim itu adalah biji-bijian atau sejenisnya yang diikat di leher anak-anak atau kita dewasa untuk mencegah sesuatu. Ingat kalimat. Berarti kita percaya yang mencegah sesuatu dalam perjalanan ini batu tadi, bulatan-bulatan tadi, biji-bijian tadi. Pertanyaannya, Allah di mana pada saat itu? Nah, itu namanya dalam bahasa Rasulullah, riwayat Ibnu Mas'ud. Hadis ini marfu', hadis kuat, muttasil sanad, marfu'. Disebutkan jampi-jampi. Satu, nanti kita kembangkan jampi-jampi. Jampi-jampi. Yang kedua, yang bulat-bulat biji-bijian atau sejenisnya yang diikat di badan manusia, anak-anak atau orang dewasa, untuk mengantisipasi terjadi sesuatu. Dua, yang ketiga tiwalah. Tiwalah tahu enggak? Suntikan-suntikan di badan yang membuat suami istri merekat. Nah, ini bukan saya ngomong tiwalah. Tiwalah itu adalah di sini diterjemahkan bahasa Jawa, saya nggak tahu. Memfatahkan wawu, apa itu? Kan itu bahasa Jawa, saya nggak tahu. Itu susu kan? Itu dia. Ini sering perempuan melakukannya. Seakan-akan perempuan tidak percaya sama Allah. Dia melakukan susu, nanam sesuatu supaya dia lebih cantik, tapi pesek juga ya. Jawab serentak semuanya, ibu-ibu. Jelas? Ini ya, bapak mengatasnamakan ibu juga. Ada ditanam sesuatu di badannya supaya dia pede kalau jalannya, dia cantik, tapi tetap pesek. Tetap hitam. Tutu ada di belakang, tetap kering. Kering. Oh, saya kira kering. Ya. Jawabannya itu namanya tiwalah. Itu syirkun, syirik. Yang ngomong itu Ibnu Mas'ud, hadisnya marfu'. Ulang. Pertama jampi-jampi. Yang kedua, biji-bijian yang ada diikat di badannya atau sejenisnya. Baca-bacaan diikat di badannya, di anak-anak atau orang dewasa. Yang ketiga adalah tiwalah.
susu atau menanam sesuatu di badannya supaya dia lebih cantik, lebih menarik dan. Padahal dia tiga. Nah, tahu aja sini. Berdua cocok nih. Ya, jawabannya adalah itu adalah syirik, dosa besar, dan dosa besar. Lah, tapi saya sering pakai itu sebabnya perlu pengajian. Tapi saya wasiat orang tua itu dia. Buanglah sekarang juga demi menyelamatkan akidah. Kalau mau masuk dalam kuburan ketemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, tidak masalah hari akhirat, lepaskan itu semuanya. Jawab serentak jelas. Terakhir, kita kembangkan jampi-jampi. Jampi-jampi dalam bahasa Arab ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi. Ruqyah dibagi dua. Ada ruqyah yang jampi-jampi umum sihir, ada ruqyah jampi-jampi syar'iyah dianjurkan oleh Allah, yaitu Rasulullah menjampi-jampi dengan Al-Quran, dengan yang doa-doa Rasulullah. Itu jampi-jampi ruqyah itu sangat dianjurkan. Nah, ini orangnya ada di sini nih, yang syuting ini. Jawab serentak jelas. Ini ruqyah syar'iyah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan Al-Qur'an, doa-doa itu penting sekali. Salah satu nanti saya mau ruqyah kita semua ini. Siap? Jangan bangun. Saya mau ruqyah kita semua, tapi ruqyah diri sendiri masing-masing. Baca dengan saya baca. Semuanya ruqyah diri sendiri setelah akhir pengajian. Cuma beda, bayarannya beda mah. Jawab serentak jelas. Nah, ruqyah syar'iyah itu dianjurkan. Nanti kita di ujungnya kita ruqyah syar'iyah. Kemudian kalau ruqyah jampi-jampi bukan syar'iyah, main sihir, itulah yang syirik. Lagi ruqyah. Ya, ini lagi enggak pakai susu dia. Jawab serentak jelas. Apanya yang jelas? Nggak tahu. Sudah. Kalau begitu, kembali. Contoh yang ada dalam buku Imam Az-Zahabi Al-Kabair ini adalah 3 contoh syirik yang gede banget. Apa tidak syirik? 3 contoh sihir yang paling besar. Salah satunya sihir itu dalam bentuk jampi-jampi yang bukan dengan agama, bukan ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah khusus. Bacaannya oleh orang Jawa, didengar oleh orang Jawa sendiri, nggak tahu apa dia baca. Itu ada orangnya sini. Mantra-mantra. Orang Betawi mengucapkan, si Betawi di sampingnya nggak tahu apa diucapkan. Itu berarti mantra-mantra. Jelas? Ini halaman berapa, Ibu? 15. Waduh. Halaman 15. Di tengah-tengah. Ada yang lihat halaman 20? Enggak ada ini. Ya, halaman 15. Kemudian yang kedua, tamaim. Tamaim itu apa? Biji-bijian yang ditaruh di badan manusia untuk anak-anak atau kita dewasa. Misalnya Roni mau pulang kampung supaya jangan diperiksa SIM-nya, jangan diperiksa PCR-nya COVID-19, ya taruh ini benda ini pasti sampai ke sana katanya. Kenapa? Ada rencong di dalam. Tuh. Ada keris kecil. Dari mana? Ini dari Sunan Gunung Kidul. Ini model-model gini syirikin sihir ini. Ini dosa besar. Dek, kalau mau pergi ke Jakarta, ini tanah ini bulat-bulat masuk kantong. Insyaallah aman. Itu namanya sihir dan itu dosa besar. Jawab serentak jelas. Ibu-ibu sering mau kemana ya? Bahaya ini. Tapi insyaallah bismillah. Ambil ini batu ini pegang. Insyaallah polisi kalau sudah sakit perut pasti lari ke WC. Ya memang orang sakit perut. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah tiwalah. Tiwalah apa?
perekat antara suami istri, susuk. Itu juga dosa besar. Ibu-ibu kalau masih ada tolong cabut kembali di badannya. Caranya bagaimana? Kita belek malam ini. Apa pagi ini? Kita cari pisau dapur, belah aja, ambil buang. Pokoknya itu namanya termasuk bahagian mensihirkan orang lain, dan itu dosa besar. Jelas? Nah, sekarang kita ruqyah diri sendiri sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Rasulullah katanya, sebelum tidur dan kapan-kapan kamu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiup ke telapak tangan masing-masing. Kemudian usap di kepala, muka, badan sampai ujung kaki. Ini salah satu cara Rasulullah meruqyah diri kita, jangan ada setan mengganggu kita. Jawab serentak jelas. Lakukan sekarang, kita mau ujung penutup. Tadahkan tangan, buat tangan begini. Semuanya baca Qul huwallahu ahad. Ya, ini ruqyah cepat ini. 1 kali saja dulu. Nanti 3 kalau sendiri masing-masing. Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Nanti ditiup ke lepak tangan, diusap dari kepala, badan sampai ujung kaki. Kita mulai serentak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup, usap. Jawab serentak jelas. Lakukan ruqyah masing-masing di rumah dan sebelum tidur dan kemana-mana. Lakukan, insya Allah, dengan berkah ayat-ayat Allah yang kita baca, dengan kita ikuti sabda Rasulullah dalam hadis yang sahihnya, kita akan diselamat oleh Allah dari dunia dan akhirat dan dari guna-guna orang lain. Jawab serentak terakhir jelas. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.